Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna juga Top Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini adalah 17 Agustus 2023. Hari di mana bangsa Indonesia seluruhnya merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Saudara saya Tuhan, anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan kita boleh merasakan kemerdekaan yang hakiki. Dan kita mengerti ada maksud Tuhan yang besar atas bangsa ini. Biarlah bumi, air, tanah, dan udara di Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus. Biarlah penduduknya di desa dan di kota diberkati oleh Tuhan Yesus. Biarlah ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan seluruh aspek di bangsa ini, pemerintahnya diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah limpah kita terima. Untuk satu maksud, Tuhan inginkan supaya nama Tuhan dibesarkan sampai ke ujung bumi. Melalui Indonesia, biarlah sejahtera dari bangsa ini, damai ada saat bangsa ini penuh dengan kerukunan, sehingga tidak ada lagi roh-roh jahat yang akan menguasai bangsa ini. Semua bangsa yang akan merdeka karena Kristus dan merdeka untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, Dirgahayu RI yang ke-78. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna juga Top Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Saya percaya Anda masih semangat untuk belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau membuat sebuah tes eksperimen. Saya akan mengajak Anda masuk dalam sebuah ruangan yang kecil, dan ada penerangan satu lilin saja Bapak Ibu di tengah ruangan. Lalu Anda akan masuk ke dalamnya, dan saya akan berkata sama Anda bahwa saya akan pergi, saya akan datang kembali nanti menjemput Anda. Lalu saya pergi, ditutuplah ruangan itu. Dalam ruangan yang pengap, dalam ruangan yang tertutup, di mana Anda hanya bisa melihat berdasarkan lilin yang nyala itu, maka pertama-tama Anda akan yakin dan Anda akan teguh, Anda akan duduk di sana dan berkata sebentar lagi saya akan jemput. Setelah berapa lama tidak dijemput, Anda mulai berpikir, akan berjalan berkeliling di ruangan itu, Anda akan melihat-lihat ini dindingnya dari apa ya, dari batu atau dari kayu, Anda akan melihat-lihat. Setelah berapa lama, saya tidak menjemput pula. Lalu makin lama Anda akan mulai berpikir, apa yang terjadi dalam hidup Anda? Pikiran-pikiran yang masuk, bisa pikiran yang sakit, pikiran-pikiran yang celaka, pikiran-pikiran yang mendatangkan sebuah perasaan tidak enak, itu akan masuk dalam hidup Anda. Nah, Bapak Ibu, apabila saya baru menjemput Anda, nanti 3 jam lagi, atau 5 jam lagi lah, atau 10 jam lagi, apa yang terjadi? Anda akan masuk, hari itu dipenuhi oleh banyak pikiran bahwa Anda tidak bisa keluar, ada kepahitan, ada amarah yang merasuk dalam hidup Anda, dan kondisinya tidak lagi baik. Saya berkata ini adalah mungkin. Kalau Anda melakukan, saya tidak mungkin begitu. Bapak Ibu, Anda harus mencoba dulu untuk masuk dalam ruangan. Nah, Anda tidak tahu kapan Anda keluar. Nah, Bapak Ibu, peristiwa yang terjadi ini adalah tekanan dalam hidup Anda akan masuk, dan Anda akan mulai berkata pada diri sendiri, ada yang mulainya adalah menyembah Tuhan, akan terjadi nanti akhirnya tidak menyembah Tuhan. Peristiwa ini adalah sebuah tes. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Peristiwa yang sama pernah terjadi pada diri seorang Paulus. Ya, Rasul Paulus, seorang prisoner, seorang yang dipenjara oleh karena Kristus. Alkitab mengatakan prisoner atau seorang yang dipenjara itu dengan bahasa aslinya adalah desmios. Desmios Paulus pernah mengalami ini, bahkan kalau kita mengerti kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus di Perjanjian Baru,
di jumlahnya kira-kira 2/3 dari perjanjian baru, itu ditulis oleh Paulus, itu mayoritas, kalau saya mau tidak bilang semuanya ya, hampir semuanya ditulis di dalam penjara. Bapak Ibu, itulah situasi yang Paulus dapatkan. Paulus di penjara karena Kristus. Kita membaca firman Tuhan sebentar. Dalam kitab 2 Timotius 2, ayat ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Paulus menderita karena pemberitaan Injil, Bapak Ibu. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah, firman ini Paulus yang tulis, Bapak Ibu. Kita melihat sebentar dalam kitab Filipi. Dalam kitab Filipi 4, ayat ke-13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mengatakan dia dapat menanggung segala hal karena Tuhan berikan kekuatan sama dia. 2 ayat lagi Bapak Ibu, dalam kitab Efesus. Efesus ketiga, ayat yang pertama, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Satu lagi, Efesus 4, ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bapak Ibu, Paulus mengerti, waktu dia masuk dalam penjara, penjaranya beda dengan eksperimen tadi. Penjaranya adalah penjara yang mungkin bawah tanah. Di penjara, kondisinya gelap, hanya ada lampu satu, dan Paulus ada di sana tanpa teman, tanpa kerabat, dan tidak ada yang dia bisa lakukan. Tetapi inilah yang ditulis oleh Alkitab. Paulus bernyanyi untuk Tuhan. Paulus bersenandung untuk kebesaran Tuhan. Paulus bermazmur untuk kehebatan Tuhan. Dan dari situ, dia bisa menuliskan pelajaran Alkitab, kata-kata, nasihat, yang surat-suratnya kemudian keluar ke banyak bangsa. Sampai hari ini, Bapak Ibu, Anda dan saya masih bisa membaca surat-surat yang berisi bagaimana Paulus menerangkan soal Tuhan Yesus. Paulus yang bertobat, kemudian menjadi seorang tokoh menyebar Injil. Dia banyak sekali di penjara, dan dia tidak pernah tahu kapan dia bisa keluar dari penjara. Penjaranya bukan penjara setahun 2 tahun, Bapak Ibu, itu penjaranya 5 tahun, penjaranya 3 tahun, penjara 1 keluar masuk penjara lagi. Bapak Ibu, Paulus adalah seorang desmios, orang yang dipenjara berkali-kali. Tapi dari penjara itu keluarlah sebuah firman yang Bapak Ibu bisa pelajari, saya bisa pelajari, yang dari waktu ke waktu, generasi lepas generasi kita bisa mempelajarinya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Memang, firman Allah tidak dapat dibelenggu. Mungkin Paulus menulis, tembok-tembok ini ada sekeliling aku, tapi firman Allah tidak pernah bisa dibelenggu. Firman Tuhan menembus waktu, menembus saat, menembus sebuah tempat. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kita masih bisa membacanya hari ini, Bapak Ibu. Inilah sebuah kekekalan yang Tuhan katakan sama hidup Anda dan saya. Kalau engkau dilingkupi dengan perasaan sakit, penderitaan, kepahitan, kemelaratan, kekurangan dalam hidup Anda dan saya, ingat, firman tidak dapat dibelenggu. Firman itu adalah berkuasa. Firman adalah tidak dapat dikunci, tidak dapat dibelenggu, tidak dapat dirantai, tidak dapat dia itu dimasukkan dalam sebuah tempat. Firman Tuhan pasti keluar. Itulah kuasa yang terjadi dalam firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari-hari ini, mari kita menyembah Tuhan, mari kita bermazmur sama Tuhan, mari kita memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman itu besar sekali. Firman itu berkuasanya luar biasa. Firman bisa masuk kemana-mana, ke tempat yang paling gelap sekalipun, ke tempat kecewaan yang paling dalam, ke tempat penderitaan yang paling gelap. Dan satu hal yang terjadi adalah firman itu menyembuhkan. Firman mengubahkan hati orang. Firman mengubahkan kondisi orang. Firman membuat hidup seseorang mengalami satu dimensi yang baru. Multiplikasi yang baru. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan tidak dapat dibatasi. Di satu sisi, firman yang dikatakan, kenapa Paulus memuji Tuhan? Di saat yang
Kalau kita pikir tidak tepat ya, kondisinya seperti itu, tapi dia memuji Tuhan. Dia bermaksud bagi Tuhan, dia dalam posisi yang sebetulnya tidak tepat. Tapi itulah firman Tuhan. Firman itu mengalir kemana-mana. Firman tak dapat diberhentikan. Tubuh kita memang terletak dalam situasi yang terkungkung. Tetapi pikiran kita kepada Tuhan tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah arti dari sebuah perjalanan firman Tuhan terus oleh Paulus, Desmios Paulus. Firman itu adalah firman kita pegang hari ini. Kita membaca, kita mengerti, kita mempelajari, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, terpujilah junjungan kita yang besar, yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, ambil saat ini firman itu dan pelajarilah firman itu. Itulah suara sukacita yang keluar dari dalam tulisannya Paulus. Shalom.